Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ajma'in wa ala samawati wal ardi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa nakhusu khususan sama alif ajar kitab yang diqaul hadis Syekhuna Jalaluddin Asyuyuti wa jami'a ashabi Allahumma inna nafa'ana wa bi'ilmihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Balak dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi 'abdi mahabbatak wa ma'rifatak. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ngaji hadis ya, tangguh kalau hadis. Ini mohon maaf sebelumnya karena tadi perkiraan perdana jadi fotokopinya cuma sedikit. Ternyata alhamdulillah ya, semoga pada istiqomah. Nanti perkiraan berapa dihitung berapa orang jadi fotokopinya biar banyak. Tujuannya apa? Kalau dipakai fotokopian atau kitab ya, supaya nanti ngikat ilmu ya, mengikat ilmu. Karena otak kita itu kebanyak dosanya, banyak salahnya. 2 langkah dari sini berdiri aja ilmunya udah hilang semua. Ya? Karena kita makomnya makom kasab ya, kasar, istilahnya masih kasar. Kecuali yang khos itu ya sekali dapat ilmu langsung lengket ya. Karena ilmunya ilmu zihni, masuk dalam hati. Kalau kita kaum kasar, kaum kasab, ya mesti ikhtiar. Gimana cara ilmunya mensiasati sendiri supaya ilmu itu bisa diulang-ulang di murojaah. Ya, semua kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan bab ya, bab ar-rabi, babur rabi fi fadilati sholati ala nabi, menerangkan bab yang keempat, keutamaan membaca sholawat kepada Nabi. Ini alhamdulillah bertepatan pada Sayyidul Ayyam, yaitu tuannya hari ya. Kita dianjurkan memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Kemarin sampai hadis ini ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, entar lanjutnya itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min du'ain. Nah, ma-nya ini manafi, ma itu nanti ada ma isim ya, ada bisa ma masdariyah, macam-macam. Nah, ini manafi ya, bermakna tidak. Ma min du'ain, tidaklah satu doa. Ya, jadi doa apapun yang namanya doa itu da'a yad'u. Jadi kita memohon meminta kepada Allah. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, makanya kita itu ngaji sini berkhususnya jangan kata Pak Subawi, tapi kita ngadepin kata apa sabda Rasulullah ya. Kita ingat aja, oh Rasulullah pernah bersabda kayak gini. Ma min du'ain, tidaklah satu doa illa kecuali. Ini namanya harfu istisna ya, kecuali. Nah, dalam orang Islam itu dilarang mengucapkan istisna. Nanti kalau belajar fikih, kita itu dilarang jangan sekali-sekali mengucapkan istisna. Istisna itu karena apa? Di situ ada nilai apa ya? Ketidakrelaan. Kalau dalam bahasa Jawa sih ajo'o. Nah, itu ada sesuatu yang dilarang. Nanti kalau belajar fikih, kita itu dilarang mengucapkan lafal istisna. Ya.
Karena itu ibaratnya menghindar dari takdir Allah ya, enggak boleh. Ma min du'ain tidaklah satu doa illa kecuali bainahu di antara dia, di antara da'in ya, orang yang berdoa, da'ayatu du'aan, da'iyatan bain wa bainas samai dan di antara langit. Jadi ketika kita doa apa saja, mau bahasa kita kalau doa ya misalnya susah ya kalau kita berdoa misalnya nggak paham artinya ya udah lebih baik bahasa kita aja, ya Allah saya mohon diluaskan rezekinya, pakai bahasa kita nggak apa-apa. Jadi doa itu yang kita lafalkan, kita ucapkan itu nanti mempunyai jarak ya. Jadi belum langsung ke Allah, belum. Jadi antara yang berdoa nanti baru sampai ke antara langit. Nah, kita kan di bumi ini. Nah, doa kita ucapkan tadi mentok di langit. Karena hijabun ada hijab, ya. Hijabun ada penghalang. Makanya kalau ada bicara hijabers itu artinya apa? Mukanya ditutup. Hijab itu bahasa Arab, artinya penghalang. Penghalang muka. Maka kalau ada satir, ya, satir itu juga bahasa Arab juga. Ada satir kain buat memisah antara jamaah laki dan perempuan, atau namanya hijab. Hijab itu artinya penghalang, ya, penghalang. Cuma udah populer menjadi bahasa Indonesia. Apalagi anak milenial ya, cewek hijabers. Ya. Hatta yusalia. Jadi doa tadi itu stop dulu, berhenti antara si berdoa sama mentok di langit. Ada penghalang. Hatta sehingga yusalia. Nah, kalau ada fi'il mudhari ketemu hatta, di situ dibaca nasab i'rabnya karena di situ menyimpan huruf nasab an ya. Hatta ain, hatta ayusalia. Annya dibuang. Sehingga dia membaca sholawat. Hatta yusalia, sehingga dia membaca sholawat atau membacakan sholawat alaiya kepadaku, kepada Rasulullah. Nah, makanya kalau kita doa itu harus menyantumkan apa? Sholawat, ya. Allahumma sholli ala Muhammadil Fatihi boleh, ya. Pasti kalau kiai-kiai doa itu pasti ada sholawat di dalamnya doa. Karena itu apa? Untuk membuka hijab atau penghalang. Hatta yusalia, sehingga dia membaca sholawat alaiya kepadaku. Nah, ketika Rasulullah memberikan resep, kamu kalau doa kamu itu terhenti di langit karena di situ ada penghalang. Cuma kalau kamu sudah membaca sholawat kepadaku, nah, kata Rasulullah, faiza maka apabila, ini dari jawab ya. Karena tadi ada syarat ya, syaratnya tadi mamin ya, tidaklah, itu ada syarat. Kalau ada syarat harus ada jawab. Jawabnya faidah. Faidah maka apabila sholat dia membaca sholawat, telah ya, telah karena ini fi'il madhi. Fi'il madhi itu bermakna telah atau lampau ya. Kalau dalam bahasa Inggris past tense ya, past tense. Lampau yang telah lalu. Faidah maka bila sholat dia telah membaca sholat alaiya kepadaku. In kharaqa maka menjadi sobek atau robek ya. In kharaqa maka robek atau terbakar bisa. Kalau nanti ketemu bahasa api ya itu membakar. Maka bahasa Arab antiknya gitu ya. Dia itu nanti luas sifatnya itu. Jadi bahasa Arab itu nanti namanya itu siyakul kalam. Ya, lihat posisi dia di pembahasan apa. Ya. Seperti makro kemarin sudah disinggung sedikit, makronya fikih sama makronya tauhid beda, ya sama-sama dibenci Allah. Nah, kalau dicampur aduk bisa salah semua ya. Jadi makrohnya dalam ilmu tauhid beda, karena itu masuknya haram. Kalau makronya dalam fikih itu sebatas tidak baik, ya, masih boleh dilakukan, tapi tidak mendapat pahala. Maka antiknya bahasa Arab kayak gitu. Ada istilah siyakul kalam ya, melihat apa yang dibicarakan. In kharaqa maka sobek dalika penghalang tadi atau hijab tadi. Hijab itu kan isim mudzakkar ya, maka bahasa isyarahnya mesti dalika, enggak boleh tilka. Kalau tilka itu muannas perempuan. Boleh ya ini disambung
alayya kepadaku intohoroko maka menjadi sobek dzalikal hijabu. Udah jadi ya. Berarti fa'ilnya udah terzohir ya, bukan mustatir. Apa dhamir itu nanti ada yang tersimpan, ada yang jelas ya. Ada dhamir dzohir atau baris jelas, ada dhamir mustatir yang tersimpan. Dzalikal hijabu penghalang itu. Wa rufi'a dan diangkat. Rufi'a diangkat ad-du'a'u doa tadi. Wa rufi'a dan diangkat ad-du'a'u doa. Jadi kalau kita berdoa tanpa pakai sholawat, ya udah stop, terhenti di hijab tadi. Maka untuk menembus doa tadi harus pakai sholawat. Nah, makanya kita itu banyak-banyakin sholawat. Kemarin udah diterangin. Mau ikhlas gak ikhlas, kalau kita memperbanyak sholawat itu langsung diterima Rasulullah. Kalau sudah sampai ke Rasulullah, balik ke kita lagi ya. Kemarin udah diibaratkan seperti Rasulullah itu air dalam gelas sangat penuh ya Rasulullah. Kalau kita membacakan doa atau salat kepada Nabi, akhirnya kan tumpah, ya enggak? Kalau air penuh dalam gelas pasti tumpah. Nah, tumpahannya itu kembali ke kita. Itulah gambaran dari sholawat kita kepada Nabi. Jadi manfaatnya kembali kepada kita. Hadis berikutnya waqala sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa, ini syarat lagi ya. Man barang siapa sholat baca sholawat alayya kepadaku fi yaumin dalam sehari semalam. Kalau bahasa Arab biasanya diiringi yaumin walailatin ya, tapi enggak masalah itu. Fi yaumin dalam sehari berapa kali? Mi'ata marratin sebanyak 100 kali. Sedikit ya. Cuma satu putaran tasbih bisa kelar. Mi'ata marratin sebanyak 100 kali qadha. Qadha maka melaksanakan atau menunaikan. Qadha maka melaksanakan Allah lahu bagi orang yang mengucapkan. Lahu bagi man tadi, man yang mengucapkan, man sholat. Mi'ata hajatin sebanyak 100 kebutuhan. Nah, hajat itu sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Oh, si Pak Aziz punya hajat. Nah, berarti punya kebutuhan. Nah, cuma kadang hajat itu dipersepsikan dengan punya kriaan ya. Apa, nunatin atau nikahan. Padahal hajat itu artinya kebutuhan. Oh, saya punya hajat ini mau pinjam uang misalnya. Saya punya hajat pengen pinjam palu misalnya. Itu hajat, artinya kebutuhan. Jadi kalau kita mau mengucapkan, nah mumpung malam Jumat ini, banyakin baca sholawat 100 saja nih ya. Kita baca sholat 100 saja. Maka Allah akan melaksanakan atau membayar. Qadha itu boleh bermakna membayar. Langsung dibayar cash sama Allah. Sebanyak apa? Dikabul atau diijabah 100 kebutuhan kita. Nah 100 itu dirinci lagi. Sabaina yang 70 minha dari 100 tadi li akhiratihi untuk nanti di akhiratnya. Di akhirati untuk di akhiratnya. Jadi 70 disimpan dulu sama Allah. Oh jangan sekarang, nanti di akhirat dikasihnya. Maka kalau kita doanya panjang ya Allah saya pengen sukses misalnya jadi kaya kok nggak kaya-kaya padahal udah sholat duha. Masih seret aja. Nah, jangan ya, ini ada penjelasan. Jadi hajat kita yang 100 itu lebih banyak yang disimpan Allah. 70-nya itu disimpan di akhirat, untuk akhirat kita. Wasalasina dan yang 30, wasalasina yang 30 minha dari 100 tadi, li dunyahu dibayarkan atau diberikan di dunianya. Li dunyahu di dunianya. Jadi dari 100 tadi 70 di akhirat, 30 di dunia. Maka orang Islam itu tadi ada kenek keramik itu lucu. Wah kalau kita nggak Islam baru kaya kayaknya. Nah, astagfirullah. Kacau pemahaman kayak gitu. Ya Allah. Makanya kita harus ngaji. Kalau gini kan tahu. Oh kita ada jatah 70% buat di akhirat. Kan enak ya enggak? Jadi kita enggak menggebu-gebu. Enggak nagih ke Allah. Ya Allah harus sekarang. Jangan, ini baru di dunia ya. Banyakin nanti simpanan kita, tabungan kita di akhirat. Wa qala dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa sholat membaca sholawat alayya kepadaku, sholatan dengan membaca sholawat wahidatan sekali saja. Diulang.
Man barang siapa, emang kecepatan. Apalagi kalau di Jawa, ya, kebut-kebutan. Ini udah termasuk pelan banget nih. Man barang siapa, sholat membaca sholawat alaiya kepadaku, sholatan dengan sholawat wahidatan sekali saja. Jawabnya apa dari man tadi syarat? Sholat. Sholat maka membacakan sholawat Allah alaihi kepadanya. Alaihi kepadanya. Jadi Allah langsung membalas sholawat kita yang satu tadi. Enggak cuma Allah, wa malaikatu dan malaikatnya Allah. Malaikat juga disuruh Allah juga untuk memberi balasan kepada kita. Isyrina sebanyak 20. Isyrina sebanyak 20 marotan kali ya. Isyrina marotan 20 kali. Isyrina marotan 20 kali. Walam yamud, nah ini yang enak nih. Walam yamud dan tidak akan mati, karena ini lam ketemu fi'il mudhari ya tidak akan, karena dia masa yang akan datang. Kalau mata kan sudah mati, fi'il madhi. Kalau yamud berarti fi'il mudhari, nanti masa yang akan datang. Walam yamud dan tidak akan mati hatta yubasyira. Nah, ya diulang lagi, ilmu kayak gini diulang-ulang. Kalau ada fi'il mudhari ketemu hatta mesti dibaca nasab. Alamat nasabnya, tatarkibnya yaitu fathah. Karena dia menyimpan huruf nasab berupa an. Hatta ayyubasyira aslinya ya. Hatta ayyubasyira sehingga dia diberikan kabar gembira. Ini karena isim majhul ya, harus bermakna di. Yubasyara. Kalau yubasiru fi'il mudhari normal. Basyara yubasyiru kabar gembira. Makanya Rasulullah termasuk mubasyirin ya. Namanya Rasulullah, nama Rasulullah itu kan hampir 200 kalau enggak 201 ya Nabi Muhammad. Kalau Asmaul Husna kan 99. Nama Allah itu 99. Kalau nama Rasulullah itu 200 kalau enggak 201. Di antaranya ya mubasyirin, yaitu kabar gembira. Coba dicari di Google ada. Boleh diamalin. Bukti kita cinta kepada Rasulullah, mengenal nama-nama beliau. Yasin, Toha itu termasuk nama-nama Rasulullah. Hatta yubasyira sehingga dia diberikan kabar gembira bil jannati dengan surga. Nah, enak kan? Makanya yang cewek yang mau halangan mau enggak tetap baca sholawat ya. Enggak ada halangan untuk berzikir. Nah, alhamdulillah bab yang keempat sholawat telah selesai. Kita masuk ke bab berikutnya. Al-babul khamisu bab yang kelima. Al-babul khamisu bab yang kelima. Fi fadilatil imani, menerangkan tentang keutamaan iman. Iman. Mungkin nanti kalau panjang luasnya tentang iman, nanti kalau kita mengkaji tafsir. Kemarin ngaji dua hari libur karena ke Jogja dalam rangka apa? Mencari tafsir ya. Supaya nanti ketika kita ngaji Jalalain ada pendukung tafsir-tafsir yang lain. Alhamdulillah dapat 5 tafsir kemarin. Alhamdulillah ada teman profesor ya. Namanya Abdurrahman, beliau dosen guru besar farmasi di UGM. Cuma ya ahli kitab juga karena basicnya dari pesantren, juga ahli kimia, ahli analis juga. Beliau kalau sering bareng sama Menteri Kesehatan ya, Terawan itu mengisi seminar-seminar itu. Alhamdulillah beliau silaturahmi ke beliau naik motor ke Jogja, ke Bantul. Udah nekat ya nanti jadi jariah saya ya karena saya nggak pernah nyantri ya udah dianggap aja itu sebagai kesungguhan saya untuk mengkaji ilmu ya nanti kalau iman nanti lebih luasnya nanti ditafsir. Qala hadis pertama qala sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al imanu yang namanya iman kata Rasulullah ya al imanu yang namanya iman ma'rifatun. Apa sih yang namanya iman itu? Ma'rifatun mengetahui atau ma'rifat kepada Allah bil qalbi dengan hati. Nah, kalau dalam istilah tauhid nanti ada kalau mengkaji ilmu tauhid tasdikun bil ilman ya. Tasdikun bil qalbi, membenarkan dalam hati. Harus dalam hati dulu. Tapi enggak cukup, itu baru satu sisi ya. Iman itu nanti ada 3 kategori ya. Iman kita dikatakan sempurna.
Jadi yang diterimanya iman kita itu harus ada 3 kategori. Tasdikun bil qalbi atau ma'rifat, kalau di sini ma'rifat bil qalbi. Mengetahui dalam hati atau membenarkan dalam hati, ya, kalau dalam ilmu tauhid. Wa qaulun bil lisani, dan mengucapkan dengan lidah. Nah, kalau dalam ilmu tauhid takrirun bil lisan, ya. Mengikrarkan dengan ucapan. Wa amalun bil arkani, dan mengamalkannya dengan anggota tubuh. Nah, misalnya perut diajak puasa, harta diajak pergi haji, harta diajak zakat. Nah, itu namanya apa? Amalun bil arkan, mengamalkan dengan anggota tubuh. Jadi ada 3 ya kata Rasulullah. Iman itu apa? Ma'rifat bil qalbi, atau membenarkan dalam hati dalam ilmu tauhid. Wa qaulun bil lisan, ikrar ya, diucapkan dengan lisan. Wa amalun bil arkani, dan praktek atau mengamalkan dengan anggota tubuh. Maka ada cerita nih. Bapaknya sahabat Ali siapa? Coba siapa? Sahabat Ali siapa? Ali bin siapa? Anaknya Pak Aziz. Sahabat Ali bapaknya siapa? Ali bin Ali bin siapa? Sampurna. Ali bin siapa? Bin Abi Thalib. Abi Thalib itu adiknya ini ya, Abdullah. Jadi paman. Jadi ada cerita, Abu Thalib itu enggak beriman pada Nabi. Sampai meninggalnya itu beliau cuma bil qalbi, enggak pernah mau ikrar. Nah, berarti bil arkan iya, karena beliau kan menjadi backup Nabi. Ketika orang kafir memusuhi Nabi, yang maju, yang apa? Yang pasang badan ya Abu Thalib. Nah, ketika beliau meninggal dunia, ini ada satu cerita yang mungkin banyak yang nggak tahu. Ya, anggapannya Abu Thalib itu tetap ini apa? Bukan Muslim, ya, karena imannya itu baru apa? Bil qalbi, mengikrarkan di dalam apa? Tasdik bil qalbi, baru mengimaninya dalam hati, karena dia merasa apa? Jadi panutan kaum Quraisy kan, karena bangsawan istilahnya. penggede dari apa, kaum Quraisy, suku Quraisy. Maka ketika Abu Thalib meninggal ini, nah otomatis kan kerabatnya pada datang nih, si Abu Jahal, Abu Lahab, ya enggak? Nah ini datang, istilahnya ziarah lah, apa takziah lah ya. Nah Rasulullah ini nggak masuk dulu, karena Rasulullah kan tahu diri, oh saya masih mudaan karena statusnya baru ponakan kan gitu. Nah ketika Abu Jahal, Abu Lahab ini udah keluar, ninggalin jenazahnya Abu Thalib, barulah Nabi Muhammad masuk. Nah disitulah Rasulullah bermohon kepada Allah seperti yang dilakukan Nabi Isa. Ya Allah, saya mohon untuk engkau memberikan hidup lagi Abu Thalib supaya pamanku ini bisa mengikrarkan bilisan. Maka di sini apa? Kata Rasulullah harus qaulun bilisan, harus diucapkan dengan lisan. Kalau kita bicara saya beriman tapi nggak mau mengucapin syahadat, nggak mau ikrar, ya nggak sempurna, nggak sah. Paham ya? Maka disitulah mukjizat Rasulullah terijabah. Abu Thalib bangkit, langsung ngucapin ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa anta, kan di depan Nabi ya, wa anta Rasulullah, utusan Allah. Baru itu balik lagi, ya udah akhirnya ahli jannah. Kan itu sempurna imannya. Ya. Itulah kisah dari Abu Thalib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallam, al-imanu, iman itu, al-imanu iman, uryanun itu ibaratnya telanjang, uryanun telanjang. Al-imanu iman, uryanun kondisinya atau ibaratnya telanjang. Walibasu, dan pakaian iman, walibasu, dan pakaian iman, at-taqwa adalah takwa. Ya. Jadi kalau iman kita itu pengen cantik, pengen bersih, pengen fashion ya kalau anak milenial, nah takwanya harus bagus ya. Harus takwa, akhlaknya yang bagus. Nah itu nanti orang tua kita jadi namanya harum, ya enggak? Gurunya harum, langsung kesini-kesininya kampungnya jadi bagus, ya enggak? Nah, akhirnya nanti Allah ngasih barokah, dikunjungi orang baik-baik, buminya jadi barokah,
Seperti Nabi Khidir itu kan nama samaran, alam lakop tuh. Nabi Khidir itu nama aslinya bukan Khidir ya. Lupa lah saya. Khidir itu artinya hijau. Karena ke setiap bumi yang diinjak beliau itu jadi subur. Jadi haldorot jadi subur, jadi hijau. Nah, jadi kalau iman kita dikasih pakaian yang takwa, insya Allah nanti bumi kita juga jadi hijau ya. Jadi barokah semuanya. Wazinatuhu dan perhiasannya iman. Wazinatu dan perhiasan iman, hiasan iman. Al-haya'u malu, rasa malu. Nah, yang terutama cewek ya harus punya rasa malu. Ya, jangan malu-maluin. Ya. Lihat cowok ganteng, ya enggak boleh. Ya, gengsi dong ya. Ya. Jadi apa? Hiasan dari iman adalah rasa malu. Cowok juga gitu ya. Dihiasi dengan rasa malu. Ya, nanya Pak Aziz. Ya, nanti cewek tambah ini lah, tambah mencari-cari. Kalau kita takwanya bagus. Wasamratu dan buahnya iman. Jadi ada buahnya iman, wasamratu dan buahnya iman al ilmu. Nah, maka dengan ngaji gini yang insya Allah mudah-mudahan istiqomah, udah ilmunya serap terus ya. Nanti kalau tiap hari ketemu lama-lama hafal kosakata. Kalau udah hafal kosakata buka sendiri pengajian nanti. Misalnya siapa tahu Allah nakdirin di puncak gunung. Di situ masih miskin ilmu, miskin dakwah. Ya udah saatnya. Oh ya alhamdulillah dulu pernah mengkaji sama Pak Subawi, dikasih lembaran, keluarin semua itu ilmu kan gitu. Kalau nggak bisa tanya, jangan malu. Bapak juga gini nanti kalau nggak bisa ada yang komplain ya nggak apa-apa ya, emang Bapak nggak punya ilmu, ilmunya sedikit sekali. Nanti ditanya bareng-bareng sama yang lebih alim. Jadi hidup itu dibikin ringan aja, ya. Di atas langit ada langit, jangan merasa punya kan itu. Misalnya nanti Bapak mentok ya nanya, ngapain pusing-pusing. Nah, dengan adanya dia udah ada sekitar 10 tafsir ya, nanti enak. Jadi nanti menurut tafsir ini enak. Jadi wawasan kita jadi luas. Ada jam 8 ya cukup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.